Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqah badainahu hatta yaqda alaihi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1078. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita sampai hari ini masih beraktivitas sekaligus dapat meluangkan waktu, menyediakan waktu dalam rangka memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kultum singkat ini tema kita adalah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan menyolati yang meninggalkan utang. Hadis yang kita baca tadi Bapak Ibu, nafsul mu'min mu'allaqah badainahu hatta yaqda alaihi. Jiwa seorang mukmin itu bergantung kepada utangnya hatta yaqda alaihi, hingga dilunasi hutangnya. Ini hadis riwayat Tirmizi nomor 1078. Berkaitan dengan kisah orang yang mati atau meninggalkan utang, di mana Rasulullah SAW tidak pernah kompromi. Tak kompromi Nabi itu kepada orang yang mati enggan menyolatinya. Untuk itu kepada kita semua, sebelum kita berhutang, berpikir sematang-matangnya untuk berhutang. Mampukah kita untuk mengembalikannya? Bukan berarti kita dilarang berhutang, tidak. Bukan dilarang berhutang, dikira-kira mampu tak kita mengembalikan hutang. Nah ini kalau kita minjam di bank mungkin barangkali ada semacam sapamnya, jaminannya, surat-surat yang berharga. Bisa saja mungkin barangkali tanpa melalui bank, mungkin barangkali kita bisa langsung kepada orang yang bersangkutan. Ini jaminannya. Kalau utang tidak bisa kembalinya, ini sudah menjadi hak kamu.
Sebenarnya kalau kita kaitkan Bapak, kalau itu sebagai jaminan, contohnya jaminannya tanah atau rumah, rumah lah ditunggu pula, lah disewakannya pula. Seharusnya kalau lah kita ngambil sewa rumah uang itu, kalau dihitung-hitung lah bisa terbayar hutangnya balik, ya, balik tanpa minta berapa hutangnya tadi, sebab kita sudah memanfaatkan sewaannya tadi. Diambil kan contohnya hutangnya 50 juta, sekian tahun dia sewakan kepada orang lain. Nah, berapa itu? Jangan ini hutangnya sanggup dia membayarnya, suratnya dikembalikan termasuk jaminan tadi, dia dapat pula sewaan tadi. Itu tidak boleh di dalam aturan Islam. Apalagi menggadai, kalau kita di Padang itu menggadai, kadang-kadang dimanfaatkan gadaian itu, diambil manfaat. Contohnya gadai kelapa atau sawah, ya, tidak boleh itu. Kalau seandainya kita sudah mengelola sawah yang digadaikannya tadi, sudah sebesar hutangnya tadi lah bisa impas, jangan dituntut lagi hutangnya tadi. Itu sebenarnya. Tetapi yang terjadi selama ini seperti itu, ya, hutangnya dibalik, manfaat yang digadaikan tadi dapat pula dia dapat duit. Itu tidak boleh. Untuk mari kita bersama-sama, kalau bisa uji Nabi dipikir-pikir dulu untuk berhutang. Walaupun barangkali nanti tidak sanggup kita membalikannya atau kita meninggal, lebih baik kita berterus terang waktu meminjam, supaya di akhirnya nanti jelas dan tidak timbul penyesalan. Jadi kalau mati, itulah jadi beban bagi yang ahli waris. Jadi beban, Pak, ya, harta yang ditinggal ini tidak cukup bayar hutang. Ini anaknya berderet banyak, masih kecil-kecil, itu hutang juga itu, ya, hutang juga itu, Pak. Bukan berapa lagi suaminya mati, ninggalkan anak begitu banyak, ninggal hutang pula. Kalau dapat, berpikirlah dari pihak keluarga laki-laki, cak mano, ya, tanggungan dan jelas itu anak yang berderet itu tanggungan keluarga dari laki-laki. Ya, selama ini kan tidak sabodoh, suaminya lah mati, anaknya masih kecil-kecil, butuh banyak kebutuhannya, baik kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan pendidikannya, sampai dia hidup berumah tangga bisa mandiri. Banyak yang terabaikan sekarang ini, ya, sehingga istri yang ditinggalkan menjadi selama ini tulang rusuk, sekarang menjadi tulang punggung. Untuk mengembalikan hutang, ini tanggung jawab anak sederet ida, belum hidup berumah tangga. Ini perlu kita perhatian ke depan. Nanti kita bahas siapa yang menanggung hutang, ya, termasuk anak-anaknya yang ditinggalkan yang belum hidup berumah tangga atau belum hidup mandiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ketika ruh kita ini berpisah dari jasad kita, nah ini Pak, ada tiga hal yang harus dibebaskan dari jasad ini, dari almarhum ini. Yang pertama kata Nabi, minal kibrin, yang kedua wal gulul, yang ketiga waddain. Yang pertama, si jenazah ini terbebas dari kesombongan, keangkuhan. Yang kedua, wal ghulul, tidak berkhianat selama dia hidup atau semasa hidupnya. Yang ketiga, wadain, tidak punya hutang. Kalau yang ketiga semua ini ada, nah nih Pak, urung masuk surga,
walaupun ketika dia masa hidup rajin ibadah, ahli ibadah, sholat 5 waktu tidak pernah tinggal, puasa wajib tidak pernah tinggal tambah puasa sunat, hajinya sudah dilaksanakan, tetapi dia punya hutang, hidup sombong minta matilah, suka berkhianat, mengingkari janji. Nah ini Pak, kalau mereka terpenuhi yang 3 ini, tidak sombong, terbebas dia dari berkhianat, tidak ada hutang atau hutangnya sudah dilunasi, dakhalal jannah, pintu surga terbuka untuk dia. Nah ini Pak ya, untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang tidak ada orang yang tidak punya hutang hidup di dunia ini. Untuk itu mari kita berusaha kita bagaimana kita ketika berhutang harus ada kejelasannya. Setidak-tidaknya kita punya catatan, ini hutang kita, ini piutang kita, harus jelas, supaya harus ada wasiat yang harus ditinggalkan kepada ahli waris kita. Kalau bisa kita meninggal tidak punya hutang, tidak punya beban. Kenapa? Kalau kita punya hutang tadi, selain Nabi enggan menyolatkannya, saro nanti susah, dipersulit ketika dia diperhitungkan, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau punya hutang dicatat Pak, walaupun hanya 500 rupiah dicatat, itu hutang. Ya, jelaskan nanti kepada ahli waris. Ya, utang bapak kau, utang mak kau. Nah ini supaya jelas, supaya si almarhum ini nanti tidak mengambang, dia nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi berada di Madinah, dia duduk di samping, di sudut kota Madinah itu, lewatlah jenazah yang dipikul oleh orang waktu itu. Yang ditanya oleh Nabi bukan namanya, bukan dari mana asalnya, tapi yang ditanya oleh Nabi, ada hutang atau tidak jenazah ini. Makanya kata Rasulullah bertanya kepada orang yang memikul jenazah ini, memang si fulan ini punya hutang, hutangnya cuma 4 dirham. Apa jawaban Rasulullah? Aku enggak nyolatinya, malas nyolatinya karena dia masih punya hutang. Lajulah kamu nyolatinya, ya lajulah, kalau selagi belum ada yang menanggung hutangnya ini. Jadi dari kisah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah utuslah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, aku ini adalah Jibril, utusan Allah. Yang pertama, Allah mengirim salam untukmu. Yang kedua, bahwa Allah sudah mengampuni dosa orang atau si jenazah ini. Yang ketiga, saya sudah melunasi hutang atas perintah Allah kepada jenazah ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, menakjubkan jenazah ini, apunian amalan yang dia miliki. Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, seketika dia hidup, dia memang punya hutang, dia punya niat membayarkan, mengembalikan hutangnya, memang sudah ada di ansurnya, tetapi mereka sudah berusaha untuk membayar hutangnya. Kebetulan dia lebih dahulu meninggal. Nah, meninggal ini, makanya Allah memberikan semacam karomah kepada orang ini. Jadi Rasulullah, jangan mentang-mentang kita ini Pak ya, ada kisah semacam ini, kita ini berutang, maya-aya utang di mana-mana. Nah, dari kisah ini. Kemudian kenapa dia bisa semacam ini diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena semasa dia hidup, dia rajin juga ibadah walaupun dia punya hutang, tapi ada satu amalan yang istimewa baginya. Setiap hari dia membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Nah, 100 kali.
Ini Pak, bukan berarti kita dianjurkan berhutang kaget malaikat Jibril tidak lunasinya, bukan ya Pak ya. Cukup hanya dengan baca surat Al-Ikhlas 100 kali setiap hari, bukan ya. Masalah hutang tetap dibayar, hutang-hutang ini mungkin semacam karomah kepada orang-orang tertentu yang Allah berikan. Untuk itu mari kita bersama-sama dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita berusaha agar mau kalau kita ada hutang, mari kita catat hutang kita yang belum terlunasi, yang belum bisa dikembalikan, supaya mana tahu suatu ketika ajal datang kita tidak punya catatan sebagai wasiat kepada ahli waris kita, nanti di hari akhir kita akan terhambat di pengadilan Allah hanya gara-gara hutang. Tapi kalau niat lado membayar hutang ya Pak ya, kemudian dia sudah berusaha dengan semampu dia untuk mengembalikan hutang, tidak mau dari ke hutang-hutangnya, kemudian dia meninggal. Nah, inilah macam-macam karomah yang Allah berikan. Walaupun itu sebagai kisah dicontohkan kepada kita agar kita ini kita berusaha untuk tidak sebagai sebagai pelajaran bagi kita, agar kita semua berusaha melunasi hutang kita kalau kita memang punya hutang ya Pak ya. Uang itu kan tidak tahu dan tak ada yang menagih hutangnya. Nanti kita ada dikaitkan dan di padang mahsyar, ibadah kita lah bagus, solat kita lah bagus, puasanya lah bagus, haji lah pernah, tapi karena hutang tidak dilunasi. Nah ini Pak, untuk itu mari kita berusaha setidak-tidaknya sekali lagi kita punya catatan untuk ahli waris kita bahwa kita memang ada utang piutang, walaupun hanya 500 rupiah, tetapi yang namanya hutang tetap hutang. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, senantiasa kita bermohon kepada Allah, semoga senantiasa Allah memberikan kepada kita kekuatan agar kita dapat menjalankan hidup dan kehidupan ini. Dan kalau kita punya hutang, diberi kemampuan sebelum ajal kita datang, hutangnya dapat terbayar hingga tidak menjadi beban bagi ahli waris kita. Apalagi ahli waris yang kita tinggalkan itu ya Pak ya, belum mampu hidup mandiri. Nanti akan kita sambung minggu depan bagaimana kabarnya orang-orang yang ditinggalkan oleh si jenazah ini karena masih banyak tanggungan-tanggungannya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita ke depan dan menjadi amal bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.